Lempar lobak ke Kalimantan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya dan juga kehadirannya pada acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bra Manuel yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan yang baik hari ini. Pojok Pintar Manajemen yang Bapak Ibu hadiri saat ini merupakan sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusinya yang menghadirkan konsep belajar dari mana saja. Awalnya Bapak Ibu, diskusi ini dibangun atau dibentuk untuk mendorong para individu maupun juga perusahaan supaya tetap bisa berkarya di tengah keterbatasan yang hadir akibat PPKM pada masa pandemi COVID-19. Namun karena animo masyarakat juga tetap tinggi, maka program Pojok Pintar Manajemen ini terus digelar supaya kami tetap bisa menjadikan karya bagi para manusia pembelajar. Adapun untuk tema yang kami angkat pada hari ini adalah Green Marketing Ethics, Propelling Business Integrity Towards Environmental Impact. Baik, sebelum masuk ke acara inti kita, Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa produk dari PPM Manajemen yang mungkin bagi beberapa Bapak Ibu sekalian udah nggak asing lagi. PPM Manajemen memiliki beberapa jasa layanan yang meliputi program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggris, riset dan konsultasi, asesmen sumber daya manusia, dan juga pendidikan tinggi bergelar yang ada di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Baik Bapak Ibu, mohon izin dan kerjasamanya juga selama kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini agar dapat mengikuti aturan main demi kenyamanan bersama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa selama sesi pemaparan materi, Bapak Ibu, partisipan sekalian akan di-mute demi kelancaran acara dan nanti akan dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi dan juga pertanyaannya di sesi tanya jawab. Nanti jika Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dapat langsung melakukan raise hand dengan cara klik icon partisipan, selalu klik pilihan raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Moderator nanti akan menanyakan penanyanya, kemudian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pembicara kita. Dan mohon untuk selama diskusi nanti, Bapak Ibu diharapkan memiliki sifat yang positif dan kolaboratif. Dan di akhir acara nanti kami akan membagikan form feedback supaya kami juga dapat memperbaiki program ini ke depannya. Dan adapun materi yang akan dikirimkan pembicara nanti itu akan kami bagikan setelah Bapak Ibu mengisi form feedbacknya. Baik, demikian aturan mainnya dan sampailah kita pada acara inti di Pojok Pintar Manajemen hari ini. Sudah hadir secara daring di antara kita Bapak Ibu dua pembicara yang sangat-sangat hebat. Pembicara kita yang pertama adalah Bapak Muhammad Sadik Helmi. Beliau merupakan Sustainability Expert dari PT Transportasi Jakarta dan juga merupakan seorang dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Beliau juga sempat menjabat beberapa jabatan di PT Transportasi Jakarta mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau menempuh pendidikan Master of Business Administration dari Institut Teknologi Bandung dan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional. Langsung saja kita sapa Pak Sadik, apakah sudah hadir? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mas Sadik ya. Karena ternyata pas sudah buka kamera, kayaknya masih cocok nih dipanggil Mas Sadik. Ya, kita mesti jadi mas-mas. Betul, biar tetap walaupun usia bertambah jiwanya tetap muda ya Mas. Yoi. Baik, mohon izin Mas Sadik, saya mau mengundang juga pembicara kita yang kedua. Kita sudah kehadiran juga seorang narasumber yang sangat-sangat hebat. Beliau adalah Bapak Musawir Muhtar dan merupakan Head of Business Development dari Octopus Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Independent Consultant dari Gerson Lehman Group dan juga pernah menjadi Chief Operation Officer dari Octopus Indonesia di tahun 2019 sampai 2022. Beliau menempuh pendidikan Master of Animal Science dari Wageningen University and Research dan Bachelor of Animal Science dari Universitas Hasanuddin. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan di bidang Global Environmental Issue dari University of Hawaii at Manoa, United States of America, dan juga menempuh pendidikan di bidang Design Thinking dari Stanford University, United States of Indonesia. Kita beralih ke Mas apa Bapak nih, Mas Musawir, apakah sudah hadir?
Oh, ternyata masih sama-sama jiwa muda. Selamat sore, Mas Musawir. Selamat sore, Mas Bram. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terlihat dari pancaran energinya sepertinya tetap semangat ya, walaupun udah di jam-jam yang, aduh, udah menjelang sore. Gimana di sana cuacanya aman, Mas Musawir? Aman, aman. Sekarang masih cerah di luar. Alhamdulillah. Oke, berarti kita akan minimal nih resiko gangguan-gangguan yang terjadi. Baik, kita akan langsung masuk ke acara inti kita yang diawali dengan pemaparan materi dari pemateri pertama kepada Mas Muhammad Sadiq Helmi. Saya mempersilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. The screen is yours. Baik, terima kasih Mas Bram. Apakah screen saya sudah terlihat saat ini? Sip, aman Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sapa dulu nih. Yang saya hormati Bu Pepe, mohon izin Bu Pepe, saya berbagi di sini. Kemudian kayaknya ada juga beberapa mahasiswi saya yang ikut serta di sini. Kalian bisa dapatkan ilmu nih nanti dari Mas Musawir ya. Keren banget nih dari Octopus, bisa banyak belajar. Saya mulai aja ya. Ketika pertama sekali saya mendapatkan tawaran untuk sharing sesuatu terkait green marketing, ini menarik sekali sih sebenarnya. Cuman memang saya mau coba set ekspektasi dulu nih kepada semua yang menghadiri Zoom ini, bahwasanya yang saya share ini adalah sesuatu hal di mana yang menurut kita itu bukan sesuatu kegiatan keberlanjutan, tapi itu sebenarnya adalah kegiatan keberlanjutan. Karena beda halnya kalau misalnya saya di perusahaan sebelumnya, saya sebagai FMCG, bagaimana kita beralih menawarkan produk yang lebih sustainable. Nah, itu akan banyak relevansinya. Tapi apa yang saya share saat ini itu lebih bagaimana eh, dengan fasilitas yang disiapkan oleh Provinsi DKI kita menuju kota yang keberlanjutan. Oke, jadi saya cerita dulu nih terkait potret kondisi transportasi berbasis jalan zaman dulu ya. Zaman dulu, zaman tahun 90, tahun sebelum tahun 2004, bahkan sampai periode setelah 2004, kita masih menemukan juga hal-hal seperti ini. Bus dengan kondisi yang tidak terawat, menimbulkan polusi tentunya, bisa saja usianya sama dengan yang mengemudi, bisa usianya sampai 20 tahun ataupun lebih ya. Dan kalau kita lihat dari tren penggunaan public transportasi itu menurun ya. Sejak tahun 2002 itu menurun. Dan mereka banyak yang menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Kenapa? Ya karena dengan sepeda motor ya, bahkan dengan tanpa DP pun kita sudah bisa bawa motor. Nah, di sini ada beberapa penelitian terkait penggunaan transportasi publik yang bisa dianggap memprihatinkan ya. Di sini ada penggunaan bus di tahun 2002 itu cukup besar, tapi semakin ke sini itu semakin mengecil. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bisa saja karena satu kualitas pelayanan yang buruk kayak seperti ini. Siapa yang berani nih? Saya misalnya ini adalah anak saya nggak tahu nih. Mohon maaf kalau sebut nama ya. Misalnya adalah anak-anak SMA 6. Anak-anak SMA 6 cowok-cowoknya lagi naik bus ini. Saya yakin dan percaya tetangganya yang cewek nggak ada yang mau nih masih apa anak-anak SMA yang naik seperti ini. Nah, bisa jadi hal-hal seperti itu karena mereka tidak merasakan pelayanan yang baik. Karena pelayanan yang buruk, sehingga akhirnya jumlah pelanggan, oh ya, kami menyebut para penumpang itu adalah pelanggan ya, karena kalau menurut kata Kamus Bahasa Indonesia, koreksi saya kalau salah, penumpang itu konotasinya negatif numpang, tapi kalau pelanggan harapannya itu repeat order ya. Nah, karena tadi kualitasnya pelayanan buruk, sehingga jumlah pelanggannya turun. Dengan jumlah pelanggan yang turun, sehingga jumlah pendapatan juga turun. Nah, ini adalah lingkaran lingkaran yang kita coba benahi bersama-sama dengan Pemprov supaya ini tidak terjadi lagi dan mode share-nya itu meningkat. Nah, kenapa transportasi publik ya? Kalau kita lihat
di sebelah kiri ini jajaran mobil ini adalah jajaran sejumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi, dibutuhkan lajur jalan dengan sepanjang ini ibaratnya satu ini 2,5, 1, 2, 3, 4, 5 selebar 10 meter dan panjang ke belakang. Versus mereka menggunakan satu unit bus articulate bus dengan kapasitas 120-140 orang. Perbandingan jalan yang dibutuhkan oleh bus versus mobil untuk mengangkut jumlah orang yang sama itu berbeda sekali. Dan itulah salah satunya solusi untuk kemacetan di ibu kota. Saya beralih sebagai pengguna. Ibaratkan ini adalah produk. Produknya adalah mobil, satu lagi produknya adalah bus transportasi publik. Bagaimana mereka bisa beralih, si pelanggan ini bisa, pengguna ini bisa beralih ke transportasi publik. Dengan dia beralih, dia sudah menggunakan prinsip keberlanjutan. Dengan dengan bus yang kapasitasnya lebih besar, kemudian kendaraannya lebih sedikit yang karena mereka sudah beralih ke bus, sehingga kemacetan itu bisa terurai. Dan saat ini yang sejak bulan Juli itu digadang-gadangkan yang menurut kita juga prihatin dengan kondisi saat ini, dengan menggunakan publik transportasi salah satu cara untuk menurunkan polusi udara di ibu kota. Nah, ini sekilas ya, zaman dulu sama zaman kini, di mana ketika zaman dahulu kita menggunakan transportasi publik, bergabung sama macet-macetan, kemudian saat ini ketika bergabung ya kita udah bebas macet. Kemudian zaman dulu menggunakan bus yang tua, sering mogok dan tidak nyaman atau armada usang, dengan yang sekarang armadanya lebih baru dengan perawatan terjadwal. Intinya apa? Dengan produk yang lebih lebih ekonomis dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, bagaimana caranya dengan armada yang ada, kemudian dengan perawatan yang rutin, sehingga ketika orang beralih orang merasa nyaman. Kemudian tadi lanjut, di zaman dahulu tidak diperhatikan tuh standar keselamatan, keamanan dan lain-lain. Tetapi ketika Transjakarta hadir, keselamatan menjadi satu hal yang penting. Zaman dahulu itu yang menjadi raja di transportasi publik itu adalah driver atau supir, di mana pemiliknya menyerahkan kunci kepada supir, kemudian dia berdoa tuh sepanjang dari pagi sampai sore, semoga mobilnya nggak tabrakan, semoga setoran dapat. Nah, selama perjalanan itu menjadi mandatori kewenangan driver, yaitu banyak kita temukan pelaku yang jadwalnya tidak konsisten, kemudian supirnya ugal-ugalan, dan dengan adanya Transjakarta mereka lebih teratur. Zaman dulu juga tiketnya manual ya, pakai koin atau pakai uang, dan sekarang kita sudah beralih menggunakan digital, di mana lebih simpel dan juga lebih go green. Sebelumnya untuk mencapai satu titik ke titik lain itu harus berpindah-pindah dan bayarnya juga sesuai dengan moda yang kita naiki, tidak terintegrasi. Sekarang itu semua sudah terintegrasi, bahkan baru-baru ini sejak tahun 2022 ada Jaklinko Indonesia mengeluarkan tarif integrasi tidak hanya moda transportasi darat, tapi juga moda transportasi berbasis kereta. Jangkauannya bagaimana? Saat itu, kenapa juga salah satunya orang enggan menggunakan public transportasi? Karena jangkauannya tidak sampai ke daerah-daerah pinggiran. Saat ini, dengan Transjakarta, kita sudah reach out daerah-daerah pinggiran. Dan fasilitasnya juga kita lengkapi dengan pengawasan-pengawasan yang kuat. Nah, inilah yang menjadi transformasi perbaikan transportasi umum berbasis jalan di ibu kota. Nah, Transjakarta punya visi menghubungkan kehidupan Jakarta, karena semua orang yang beraktivitas di Jakarta itu tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari kota-kota penyangga lainnya. Contohnya saya dari Kabupaten Bekasi, saya bekerja di Jakarta. Nah, bagaimana skemanya? Skema Transjakarta sebagai bus management company menjalankan prinsip keberlanjutan untuk melayani warga dengan cara pertama dari Pemprov DKI memberikan subsidi kepada Transjakarta. Dan nanti Transjakarta dengan operator itu berkontrak dan operator ini yang menjalankan services untuk mengangkut pelanggan. Dan di mana nanti kita akan membayar mereka berdasarkan rupiah per kilometer. Sementara masyarakat itu tidak lagi kalau sebelumnya dia
membayar langsung kepada Connect atau kepada supir. Saat ini dia membayar dengan sistem yang sudah dilengkapi mengenai tap on bus atau tap on angkot. Nah, berapa yang mesti mereka bayar? Cukup 3.500 sejak tahun 2004 sampai saat ini tetap 3.500. Kalau kita lihat apa ya, kesadaran warga untuk menggunakan public transportasi itu meningkat, dan ditambah lagi bisa jadi karena layanan public transportasi yang semakin nyaman. Dengan mereka berpindah menggunakan public transportasi, riset menyatakan bahwasanya perbandingan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan transportasi itu emisi yang bisa di-saving itu sebesar 83-94%. Jadi bayangkan kalau orang menggunakan kendaraan pribadi, two wheel atau motor atau mobil, dia bisa menghasilkan emisi 100%, sementara ketika dia beralih, itu emisi yang dihasilkan lebih rendah 83-90%. Nah, ini adalah statistik angka yang telah kita capai bersama-sama pelanggan terkait jumlah pelanggan yang berhasil kita angkut dalam waktu 1 hari. Jadi memang ketika COVID itu benar-benar berdampak, tidak apalagi public transportasi menjadi satu-satunya sektor yang paling ditakutin untuk mereka engage. Tak heran penerbangan jatuh, penyeberangan kereta api, dan tentu saja bus juga menjadi drop jumlah pelanggannya. Lambat laun ketika PPKM dicabut, akhirnya per Oktober kemarin kita berhasil bounce back mendapatkan jumlah pelanggan 1 juta pelanggan. Apakah itu besar atau kecil itu tergantung ya. Tapi kalau menurut kami masih banyak lagi room for improvement, ruang-ruang di mana masyarakat yang peduli dengan keberlanjutan, peduli dengan berjalan dengan mengurangi emisi itu menjadi apa ya, menjadi kue yang perlu kita rangkuh. Dan ini adalah coverage area Transjakarta. Di Jakarta sudah menjangkau 88,1% penduduk Jakarta. Jadi penduduk Jakarta kalau mau bermobilisasi dengan prinsip-prinsip green ya, itu tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada bahkan hampir setiap 500 meter itu sudah ada bus stop, mereka bisa menggunakan Mikrotrans. Di mana Mikrotrans ini adalah layanan Transjakarta yang menjangkau ke perumahan-perumahan. Nah, lebih dari sekedar bus manajemen company, Transjakarta juga memiliki peran penting dalam menghubungkan kehidupan kota Jakarta dan daerah penyangganya. Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi. Juga kita berintegrasi dengan moda lainnya ya, di mana kalau Transjakarta sendiri kita bekerja sama dengan 6 operator bus besar, 3 operator bus sedang, dan 11 operator bus kecil. Operator bus kecil adalah Mikrotrans atau orang daerah menyebutnya angkot, oplet, apalah sebut namanya. Dan kita juga secara untuk me-reach out kota yang lebih besar lagi, integrasi juga dengan LRT Jabodebek, kayak komuter lain, bahkan dengan terintegrasi juga dengan kereta cepat. Nah, di sini bisa dilihat kebanyakan aktivitas pergerakan warga di kota DKI itu ada di koridor 1 atau koridor 6. Koridor 1 adalah Blok M Kota, di mana di sana ada high-rise building, atau koridor 6 Setiabudi juga banyak high-rise building. Nah, dengan adanya Transjakarta yang terkoneksi dengan MRT Lebak Bulus HI, itu mereka bisa masuk mendapatkan manfaat dari public transportasi. Nah, bagaimana kita melihat pelanggan kita itu? Kita melihat dari first mile dan last mile. Dari mereka merencanakan perjalanan sampai mereka sampai ke destinasi. Untuk menuju Transjakarta, tadi saya sudah sampaikan ada layanan namanya Mikrotrans seperti ini. Nah, ini kita siapkan supaya mereka bisa masuk ke dalam terang line. Di beberapa tempat kita juga siapkan sepeda atau bike ride. Dan dengan adanya ini dan ditambah dengan kemudahan dan kenyamanan yang ada, baik itu di halte ataupun di bus, harapannya orang dengan nyaman bisa menggunakan public transportasi dan terintegrasi. Nah, ini salah satu beberapa contoh yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk untuk memanjakan penduduk warga Jakarta. Ini adalah halte yang terintegrasi di seputaran Blok M, namanya CSW, terintegrasi dengan MRT. Fun fact menarik adalah ketika CSW ini beroperasi, kemudian kita bisa menyedot pelanggan yang ada dari daerah Tangerang, ini menjadi Blok M baru, menjadi simpul baru.
bukan berarti karena ada CSW Blok M-nya tenggelam ya, bukan begitu. Tapi maksud saya adalah dengan adanya daerah-daerah TOD atau adanya daerah-daerah integrasi ini, itu kita memudahkan pelanggan untuk mereka bisa berpindah, bahkan berpindah moda transportasi. Selain MRT juga ada integrasi dengan stasiun KAI Komuter Line, LRT Jakarta, kemudian juga dengan LRT Jabodebek ya tadi setengah jam sampai Bandung, kemudian lanjut menggunakan Transjakarta dan sudah terintegrasi. Oke, kenapa Pemprov DKI begitu masif mengembangkan layanan? Karena road base itu lebih mudah dideploy-nya dibandingkan rail base. Dengan road base selama ada jalan, taruh armada yang sesuai dengan kebutuhan jalan, itu kita bisa mengangkut pelanggan. Begitu biasanya di beberapa kota besar, begitu road base yang sudah terbentuk, pelanggan sudah terbentuk, biasanya beralih menjadi rail base. Tapi untuk Jakarta memang rail base dan road base sudah ada RIJT-nya ya. Nah, sebenarnya untuk memindahkan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena memang banyak sekali tantangan yang dihadapi Jakarta, khususnya Transjakarta, untuk menciptakan transportasi umum yang andal dan nyaman di ibu kota. Satu, kita bersaing dengan promo-promo yang diberikan oleh Gojek, Grab, dulu ada Uber, sekarang ada Maxim, dan lain-lain. Dan Transjakarta posisinya adalah memberikan harga yang affordable dan terjangkau. Dengan 3.500 mereka sudah bisa menggunakan public transportasi. Kemudian juga bersaing juga dengan on-demand service ya. Tadi di mana Gojek, Grab, dan segala macam, kita pesan, after kita pesan, itu sudah datang tuh armadanya ke depan pintu rumah kita. Nah, apa yang Transjakarta lakukan, karena Transjakarta highly regulated, yang bisa dilakukan adalah mengembangkan coverage area tadi dengan angkutan-angkutan yang mikrotrans atau angkutan para transit, kita sebutnya para transit. Dan dengan adanya dengan adanya Transjakarta, kita juga tidak serta-merta kita menafikan keberadaan operator-operator yang sudah ada, sudah berdiri sebelum Transjakarta beroperasi. Kalau kita lihat sejarahnya Metro Mini, itu kan muncul ketika perhelatan, saya lupa namanya, Ganevo atau apa, semacam kayak Asian Games yang pertama sekali di Jakarta. Muncullah Metro Mini, itu digunakan untuk mengangkut pelanggan. Dan mereka sudah ada dan sudah hadir jauh sebelum Transjakarta ada. Dan ketika kami hadir, kita juga merangkul mereka, mengempowering dan memberdayakan mereka. Jadi kehadiran transportasi umum ini bukan berarti kita menjatuhkan, kehadiran Transjakarta bukan berarti menjatuhkan mereka, tapi kita berkolaborasi dan merangkul mereka karena mereka lah sebagai sebagai pioneer atau sebagai pelopor untuk menggagas public transportasi yang ada di kota ini. Dan terakhir adalah bagaimana caranya kita memberikan excellent service, pelayanan prima, di mana bus-bus kita satu-satunya di negara ini, di kota Jakarta, bus public transportasi, kendaraan public transportasi boleh melayani dalam rentan waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, itu tidak boleh lagi. Memang saat itu kenapa dibikin 10 tahun? Karena memang terjadinya tadi, di slide awal saya, banyak armada-armada yang bobrok-bobrok, itu yang tidak memperhatikan keberlanjutan, tidak peduli dengan emisi dan segala macam, itu masih beroperasi. Nah, lambat laun dengan adanya Transjakarta itu sudah kita perbaiki dan layanan prima ini yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, masuk ke sustainability. Jadi kami punya program untuk memastikan bahwasannya bisnis ini bisnis yang berkelanjutan. Tagline-nya adalah bersih, berdaya, bestari. Nah, kenapa? Kenapa ini penting? Saya coba look back sedikit terkait emisi yang ada di Jakarta. Banyak sekali literasi, kemudian banyak sekali ketika kita hadir seminar dan segala macam, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar emisi di kota DKI Jakarta. Perlu kita ketahui semua bahwasannya jumlah populasi kendaraan yang ada di Jabodetabek itu bisa mencapai 2 kali jumlah populasi penduduknya. Kalau misalnya penduduknya ada 11 juta, tinggal dikali 2 aja. Dan bisa jadi satu orang punya lebih dari 2 kendaraan, kan? Kenapa ini terjadi? Apa yang berdampak? Penyakit pernafasan. Sudah bukan jadi barang rahasia umum lagi. Kemudian kenaikan suhu. Kenaikan suhu rata-rata global itu 0,85. Sementara DKI Jakarta sempat mengalami kenaikan suhu 1,6. Ini di atas dari rata-rata global. Sementara kita berusaha dengan
penduduk dunia lainnya berusaha menahan laju kenaikan suhu jangan sampai menyentuh angka 2 derajat atau maksimum itu 1,5 derajat karena kalau sudah 1,5 derajat no turning back. Dan variasi cuaca ekstrim itu nyata dan kita rasakan. Tidak heran tahun 2020 Jakarta memiliki curah hujan 7 kali lebih besar daripada tahun 2018. Nah, tadi saya sampaikan, kontribusi gas rumah kaca paling besar itu adalah transportasi. Transportasi. Kemudian apa yang Transjakarta lakukan? Inline dengan COP21 ya saat itu di Paris tahun 2015 disampaikan Sustainable Development Goals. Kalau sebelumnya ada Millennium Development Goals, bahkan sebelumnya lagi saya dengar ceramahnya Profesor Emil Salim, sebenarnya sejak tahun 1972 itu sudah dicanangkan bagaimana kita memitigasi perubahan iklim. Dan juga ada komitmen global yang kemudian diturunkan ke DKI Jakarta, ada SDGs DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 30-50% di tahun 2030. Nah, apa yang Transjakarta lakukan? Kita memiliki program namanya Bersih Berdaya Bestari. Program berkelanjutan Bersih Berdaya Bestari adalah sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana nih Transjakarta dapat melayani lebih baik lagi. Jadi tidak hanya mengangkut pelanggan, tapi juga ketika mengangkut itu juga dengan kaedah-kaedah atau norma-norma yang berkelanjutan. Dengan tagline tadi ya, bersih berdaya bestari. Bersih itu kita ambil serapan dari SDGs nomor 3, nomor 7, 12, dan 13. Berdaya itu kata lain adalah ekonomi. Kalau tadi bersih adalah environment, berdaya itu adalah kata lain adalah ekonomi. Kita menyerap serapan SDGs nomor 8, 8 dan 9. Dan sosial atau bestari kita ngambil serapan dari gender equality nomor 10 dan nomor 11. Di mana kalau bahasa umumnya itu adalah ESG, Environment Social Governance, tapi kita mengambil serapan adalah ESI, Environmental, Social, dan Ekonomi. Kami yakin dan percaya governance itu menjadi mandatori yang harus dilakukan oleh setiap BUMN, BUMD, dan PNS semua yang ada di Indonesia. Tapi kita jangan bergeser, Pak. Tingkat korupsi Indonesia kan nomor 110, nomor 100 dari 180 negara. Itu kita hiraukan ya. Nah, dengan ISI ini dan ditambah dengan dukungan ekosistem yang ada di Transjakarta, 1,1 juta pelanggan, kita beroperasi dengan 20 operator bus, ada 6.500 karyawan, kita menjadi perpanjangan tangan pemerintah, berkolaborasi dengan para university, NGO, komunitas, dan mitra bisnis lainnya. Ini yang kita gugah mereka untuk membahanakan kolaborasi ini supaya kita sama-sama bergerak untuk berkelanjutan. Transjakarta menyiapkan armada yang berkelanjutan, yang go green, dan warga juga memilih produk yang go green. Kalau sekarang sudah membawa tumbler, bagus. Sudah tidak menggunakan kertas, bagus. Nah, ada baiknya juga ketika bertransportasi, bermobilisasi menggunakan transportasi publik. Di mana dalam angka di tahun 2023, prediksi kita akan bisa menyentuh 265 juta pelanggan total. Kita juga memiliki koridor terpanjang, ya kita bisa klaim dengan cukup bangga Jakarta, Pemprov DKI dan Indonesia bisa klaim kita memiliki koridor terpanjang, kita bekerja sama dengan 20 operator, ada 238 rute dengan 13 koridor utama, dan saat ini kita mengoperasikan lebih dari 4.642 armada. Nah, apa yang kita lakukan dari Bersih Berdaya Bestari? Di Bersih untuk lingkungan, salah satunya adalah flagship inisiatif kita adalah bagaimana cara kita bisa mengganti kendaraan yang berbahan bakar diesel atau fosil menggunakan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Sehingga jejak karbon kalau tadi kan sudah bisa mengurangi 83-90%. Dengan beralih menggunakan electric vehicle, jadi kita bisa mengurangi 99,99%. 0,0 dari mana ya? Dari power plant yang mungkin masih menggunakan coal. Ditargetkan tahun ini, di Desember, kita sudah bisa mengoperasikan 100 bus listrik, di mana per minggu lalu kita sudah mengoperasikan 74, masih ada sekitar kurang 26. Dan kita juga melakukan carbon offset dengan penanaman pohon dan mangrove. Dan bersama World Research Institute, kita juga sedang menyiapkan Transjakarta Roadmap 2050 untuk penurunan emisi. Karena ketika kita menurunkan emisi, apakah ini akan berdampak dengan 1,5 derajat target dunia? Dan untuk ekonomi atau berdaya, bagaimana caranya kita bisa memberdayakan industri lokal dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang bersama Transjakarta. Baik itu pemberdayaan koperasi, pelibatan UMKM, dan penyediaan layanan dengan dampak ekonomi besar untuk Jakarta. Bayangkan dengan 3.500, mereka bisa bermobilisasi. Bayangkan dengan yang ini ya, dengan tarif 0 rupiah saja, mereka sudah bisa ke sekolah, bisa ke pasar, bisa kemana-mana.
dan dia terkonek dengan layanan BRT kita. Dan untuk sosial, kita berusaha menyediakan layanan yang inklusif untuk semua orang. Ini adalah layanan gratis, namanya Transcare. Itu bisa digunakan untuk rekan-rekan difabel, tinggal telepon 1500 102, nanti akan kita jemput, kita pick up, dan kita antarkan ke lokasi, dan akan kita sambungkan mereka ke dalam layanan Transjakarta. Nah, ini tadi untuk yang bersih, strategi besar adalah strategi reduksi emisi, strategi reduksi karbon, dan meningkatkan jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya. Ini tadi ya, penggunaan mobil itu emisinya hanya 6%, kalau dia sebelumnya pakai motor dan dia menggunakan bus, emisi yang dihasilkan hanya 17%, apalagi kalau dia sebelumnya menggunakan motor dan saat ini menggunakan bus listrik, dia hanya emisi yang dihasilkan hanya 0,0038%. Selain strategi reduksi emisi dengan peralihan penggunaan bus listrik, ICE menjadi bus listrik, kita juga gencar-gencarnya menginstall solar panel di halte-halte yang ada di Transjakarta. Memang belum seluruh halte, tapi beberapa halte hitungan di bawah 20 kita sudah pasang solar panel. Nah, berdaya. Bagaimana caranya kita bisa menggandeng mitra koperasi untuk mentransformasi layanan angkutan kota di dalam Jakarta. Kemudian kita juga, dengan koperasi ini kita bekerja sama dengan 2 operator perusahaan dan 9 operator koperasi. Kita juga menyiapkan ruang-ruang untuk industri-industri lokal, mereka bisa bertransaksi dengan pelanggan. Ini ada di Bundaran HI. Jadi, halte Bundaran HI Astra itu disiapkan untuk pelanggan, untuk warga Jakarta oleh pemerintah Provinsi DKI, supaya mereka bisa menikmati ikonik yang ada di Jakarta ya. Dan di sana kita juga siapkan industri-industri lokal untuk mereka bisa bertransaksi. Dan kita juga menggandeng petani untuk menanam mangrove bersama di kawasan pesisir. Berapa menit lagi? Mohon izin Mas Adik, waktunya sudah melebihi dari yang ini udah 25 menit. Nanti mungkin boleh dilanjut di Q&A aja ya? Saya tambah satu slide aja boleh nggak? Boleh, silakan kalau gitu. Sorry, saking ininya nih. Oke, ini. Saking menariknya ya. Iya. Jadi apa yang Transjakarta lakukan adalah Transjakarta itu sebagai hub co-creation, sebagai hub tempat-tempat yang lainnya untuk ayo sama-sama kita bergerak bersama untuk menyelamatkan bumi ini. Ini adalah yang Transjakarta lakukan. Dengan pelanggan kita menanam mangrove, jadi menanam itu atau melakukan carbon offset itu tidak hanya menjadi kewajiban si operator atau kewajiban perusahaan, tapi kita juga menggandeng pelanggan. Jadi di beberapa halte bisa ditemukan scan QR, dia bisa langsung nanam. Kemudian bersama Bromptonnya Indonesia atau Kreus Karya Orang Sunda katanya, kita juga membuat program dengan membeli sepeda dia bisa berdonasi. Kemarin 2 minggu lalu dengan Sebumi, bagaimana kita memperkenalkan kota yang berkelanjutan kepada warga di akhir pekan ya. Dan dengan bicara udara kita juga melakukan campaign-campaign mendorong orang untuk yuk sama-sama kita peduli dengan lingkungan. Ya, kira-kira itu. Ini juga dengan Synchrofest. Dan kita juga mendengarkan apa yang dibicarakan oleh para netizen. Mohon maaf, Mas Bram, jadi kelewat ini. Saya kembalikan deh. Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih Mas Adik atas pemaparannya yang sangat insightful, inspiratif, dan kita jadi lebih kenal nih sama moda transportasi yang sebagai orang Jakarta kayaknya sangat-sangat familiar ya dengan Transjakarta. Baik. Terima kasih atas pemaparannya Mas Adik Helmi. Nanti jika dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan akan kita berikan sesi diskusinya di sesi tanya jawab. Selanjutnya tadi saya nyiapin tadi saya nyiapin satu video, nanti kalau ada waktu nanti kita putar di akhir aja. Boleh, silakan. Nanti kalau ada waktu pasti kalau akan disediakan waktunya ya Mas Adik. Terima kasih. Kita kasih applause secara virtual dulu Bapak Ibu kepada Mas Adik Helmi. Mohon tetap jangan kemana-mana ya Pak, nanti kita masih ada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang kedua. Saya mengundang Mas Musawir Muhtar. Apakah sudah hadir? Halo Mas Bram. Oke, sip. Izin menanyakan suara saya kedengaran? Sip, kedengaran dengan jelas Mas Musawir?
Oke. Oke, kalau sudah ready, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, waktunya 25 menit. The screen is yours. Oke. Thank you, Mas Bram. Aku coba share screen. Ini screen saya sudah kelihatan, Mas Bram? Apa belum? Masih belum muncul, Mas? Sepertinya ada kesalahan di device saya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu untuk share screen. Baik, sebentar kami coba set dulu ya, Mas. Baik. Sambil saya masih coba. Baik, apakah sudah terlihat, Mas Musawir, Oke. Oke. screen-nya? Oke, sip. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya. Selamat sore semua. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman uh, PBOS dan PPM Management tentunya yang menyelenggarakan event webinar yang tentunya dari title aja udah cukup menarik ya gitu. Terima kasih juga kepada 80 peserta lebih gitu yang sudah mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan juga salam kenal kepada Mas Syadik, pembicara sebelumnya dari PT Transjakarta. Mungkin tadi kurang lebih sama gitu. Kalau dari Mas Syadik memaparkan tentang lebih ke sustainable development practices dan juga green marketing concept yang diusung dan tentunya udah diimplementasi oleh PT Transjakarta sebagai BUMD. Dan di sini saya juga akan lebih menjelaskan gitu bagaimana Octopus Indonesia as a startup waste management company di Indonesia juga yang berkantor di Jakarta juga gitu. Mudah-mudahan nanti sama Mas Adik bisa bekerja sama ya. Jadi in the case of tentunya sustainable development practices juga dan green marketing initiatives yang sudah kita lakukan di Octopus Indonesia. Oke, mungkin bisa next slide-nya. Oke, jadi yang pertama kita sendiri Octopus Indonesia berdiri di tahun 2020. So we are Indonesia's largest tech circular economy platform dan ekosistem. Di Indonesia kita udah beroperasi di 5 provinsi, salah satunya di DKI Jakarta tentunya gitu, dan juga kita udah memberdayakan lebih dari 20.000 pelestari gitu se-Indonesia dengan total pengguna aplikasi itu di 250.000 lebih gitu. Tentunya ekosistem kita juga menggunakan artificial intelligence teknologi juga kita mencoba untuk memaksimalkan collection untuk PCP post consumer packaging di market gitu. Jadi intinya Octopus ini adalah sebuah aplikasi yang juga memberdayakan semua stakeholders yang berada di value chain tata persampahan atau tata kelola sampah di Indonesia. Next. Nah, ini Octopus Ecosystem Circular Economy. Jadi kita basically ada 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi user. Mungkin rekan-rekan sekalian udah cukup familiar dengan ride-hailing app seperti Gojek, Grab gitu. Jadi pretty same atau pretty similar. Cuman untuk Octopus ini kita fokus ke pengangkutan sampah gitu. Jadi we are optimizing every stage in our circular economy system untuk memastikan nothing goes to waste and juga nothing goes to landfill gitu. Jadi kita berusaha untuk mengoleksi semua jenis any kind of waste, baik itu recyclables yang bisa didaur ulang ataupun untuk sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang untuk tidak berakhir di TPA gitu. Jadi seperti itu konsep yang kita usung. Next.
Nah, ini untuk waste collection flow pengangkutan sampah kita itu dari user. Nah, user ini sebenarnya bisa siapa aja gitu yang termasuk dalam kategori waste generator gitu atau waste producers gitu. Jadi kira-kira misalnya rekan-rekan sekalian gitu ada sampah di rumah gitu, baik itu sampah rumah tangga maupun misalnya sampah packaging dari hasil COD atau dari hasil belanja online gitu-gitu. Jadi ini juga tentunya user juga nggak cuman perseorangan aja atau individu, tapi juga bisa berupa hotel, cafes, restaurants, offices and buildings as well gitu. Nah, nanti dari aplikasi user ini akan melakukan request pick up atau penjemputan yang kemudian akan dijemput oleh pelestari kita gitu. Jadi kita sebutnya pelestari. Kalau di ride hailing mungkin istilahnya driver, di Octopus kita menyebutnya dengan istilah pelestari. Nah, pelestari ini basically sebenarnya adalah simple ideas-nya kita mencoba untuk memberdayakan pemulung dan juga orang-orang yang kerja gitu di bidang waste management value chain ini gitu untuk kita memberikan training sehingga ada peningkatan kapasitas dan community involvement di dalamnya gitu sehingga mereka bisa lebih berdaya dan tentunya terdapat juga penambahan penghasilan di dalamnya gitu. Kemudian barang yang dijemput ke user tadi akan di drop ke OctaPoints kita gitu. Dan untuk OctaPoints ini kita juga ada beberapa tipe, ada yang kita operate langsung seperti waste station, ada juga yang kita bekerja sama atau bermitra dengan bank sampah setempat atau bank sampah lokal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sampai kita bawa ke recycling industry. Next. Nah, salah satu sebenarnya talking points di dalam Green Marketing Initiatives yang coba kita paparkan pada sore hari ini adalah bagaimana peran community involvement dan juga educational programs gitu. Karena sebenarnya basically kita mencoba terus aktif untuk melibatkan gitu. Jadi sektor-sektor mungkin tadi kurang lebih sama gitu sama Mas Adik yang dipaparkan gitu. Jadi kita comes up with idea gitu, tapi kita juga tidak tidak semerta-merta untuk meng-cut off gitu stakeholders atau orang-orang yang sudah bermain di rantai tata niaga ini gitu. Tapi kita lebih ke mencoba untuk fostering sense of share gitu. Jadi sense of responsibility for sustainable waste management. Jadi kita mencoba untuk permasalahan sampah di Indonesia ini cukup besar gitu. Dan kita berdasarkan report di 2021 gitu dari the American Association for the Advancement of Science (AAS) itu menyatakan bahwa Indonesia merupakan the second biggest polluter gitu yang untuk sampah plastik yang berada di lautan gitu. Jadi second only to China gitu. Jadi kita berusaha bahwa semakin banyak stakeholders yang terlibat dan semakin banyak platform yang terjun di bidang persampahan ini, maka itu akan semakin mempermudah jalan-jalan kita bersama gitu. Jadi memang kita mencoba untuk fostering itu dan juga Octopus Indonesia also focusing on partnership with local organizations gitu. Jadi kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan lokal organisasi seperti Bank Sampah, Asopsi, kemudian Asosiasi Pengusaha Daur Ulang, dan sebagainya. Next. Nah, tentunya juga di luar daripada itu kita mencoba untuk adanya integrated eco-friendly services gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang green marketing term gitu, bagaimana kita as a company kita making an advertisement that are good for the environment gitu. Jadi baik itu services maupun produk. Jadi a lot of companies not only Indonesia tapi juga di seluruh dunia itu moving into this direction gitu karena dari sisi size market juga itu kurang lebih 4.500 triliun cukup gede dari sisi market size dan ini merupakan peluang untuk not only sebenarnya untuk kalau di Octopus Indonesia kan memang basic company-nya itu udah ESG gitu, udah environment, social and governance gitu. Tapi juga perusahaan-perusahaan atau corporate di luar ESG field ini juga
moving into this direction gitu. Jadi semuanya berbondong-bondong untuk bagaimana melakukan incorporating atau mengintegrasikan eco-friendly atau green marketing ke dalam services-nya atau produknya mereka gitu. Jadi kalau dari Octopus Indonesia kita selalu ada waste pickup dashboard atau kita ada selalu real data time dashboard yang bisa showing ke klien. Misalnya nih untuk tower A mereka bisa recycling how many packs of waste and any type of waste yang mereka recycle within a week misalnya gitu. Jadi misalnya salah satu klien kita Menara Astra, jadi per minggunya mereka bisa dapat report gitu. Misalnya dalam satu minggu total waste yang mereka berhasil collect itu berapa gitu dan jenisnya apa aja gitu dan sampai sebenarnya ujungnya di mana gitu. Jadi kayak it doesn't necessary misalnya sampahnya ke collect tapi juga mereka perlu dan Octopus as a platform juga perlu making sure bahwa sampah-sampah yang tadinya di-collect itu juga memang dilakukan penyortiran dan juga dilakukan daur ulang gitu sebagaimana mestinya gitu. Jadi memang harapannya adalah zero waste goes to landfill. Next. Nah, kemudian untuk beberapa type of waste kategori yang kita collect itu ada plastik, kemudian ada used cooking oil atau minyak jelantah, ada electronic waste juga, kemudian botol kaca, UBC, papers and cardboard, kemudian can, dan kita juga collect sampah RDF gitu atau yang biasanya sampah-sampah yang sulit atau hampir tidak bisa didaur ulang seperti misalnya plastik kresek atau monolayer saset atau multilayer saset. Next. Nah, kemudian core principles of green marketing. Jadi di sini kita ada memang selalu mengedepankan yang namanya transparansi, kemudian environmental responsibility, dan juga community engagement gitu. Jadi di dalam proses dalam melakukan misalnya proses engagement dengan klien, kemudian bagaimana kita Octopus Indonesia provide waste pick up services itu kita selalu mengedepankan yang namanya environmental responsibility and community engagement gitu. Bahkan untuk beberapa type of drivers kita gitu untuk pelestari kita itu sekarang menggunakan motor listrik juga gitu dan beberapa pelestari juga kita encourage untuk melakukan pick up based on the routing system yang udah kita coordinate gitu. Jadi ngambilnya bisa jalan kaki gitu. Karena sebenarnya kita selalu memperhitungkan jangan sampai misalnya yang kita collect cuman 1 kilogram, tetapi emisi yang kita hasilkan, karbon dioksida yang kita hasilkan itu lebih banyak sebenarnya daripada apa yang kita collect gitu. Jadi memang 3 komponen ini menjadi core principle dari green marketing yang coba kita address di pasar. Next. Nah, kemudian kita juga ada employee program gitu. Jadi kita melakukan dengan clients kita, most of the client itu sebenarnya dari FMCG, fast moving consumer goods gitu. Dan mereka bisa find out misalnya the amount of waste collected, kemudian juga bisa dari situ juga bisa ada participant strength gitu. Jadi misalnya nih Octopus bekerja sama dengan perusahaan A gitu dan perusahaan ini melakukan recycling regularly gitu di office-nya mereka gitu. Nah, dan kita bisa showing misalnya frekuensi atau amount of waste collected-nya berapa gitu. Kemudian apa jenis-jenisnya apa aja, kemudian yang highest order frekuensinya siapa gitu. Jadi mereka juga bisa memberikan challenge juga dan juga misalnya bisa dapat misalnya small gifts gitu buat employee yang paling rajin melakukan daur ulang gitu. Kita juga ada user report that shows the summary of their environmental and social impact. Dari kita juga ada bisa converted misalnya dari berapa kilogram amount of waste yang mereka collected atau recycled melalui Octopus itu bisa kita convert ke berapa emisi yang mereka save gitu. Next.
Nah, kemudian ini kita juga ada beberapa missions juga gitu. Misalnya kita melakukan plastic challenge dengan beberapa clients kita seperti PNG dan Superindo. Dan dari sini mereka bisa complete the missions gitu. Dan ini juga align with Octopus biggest missions, bagaimana kita bisa mereduce plastik atau misalnya PCP, post consumer packaging at the very beginning gitu. Jadi bisa jadi kita selalu welcome brand untuk mempromosikan misalnya produk mereka di katalog kita gitu, dan itu reach out-nya bisa sampai ke 300 ribu users throughout the country. Next. Nah, ini kita juga biasanya kita selain employee program, kita juga ada Dropboxes gitu. Jadi Dropbox ini sebenarnya adalah in-app report, juga bisa integrated that shows misalnya social impact dan environmental activities yang mereka lakukan udah sejauh mana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini juga kita udah lakukan dengan beberapa fast moving consumer goods juga dan beberapa clients di Jakarta dan juga Jawa Barat. Next. Nah, kemudian ini kita contoh mini Octopoints gitu. Jadi kita biasanya melakukan tap in ke events untuk waste management-nya, dan kita biasanya selalu showing up with different type of Octopoints gitu, tergantung dengan tone dan eventnya seperti apa gitu, untuk encourage misalnya visitors untuk bagaimana mereka melakukan daur ulang dan segregasi dengan baik gitu. Jadi selalu ada public engagement dan juga mengedukasi publik gitu tentang tata cara melakukan daur ulang secara baik dan benar. Nah, ini sebenarnya our measurable impact dan juga our future goals. Tadi udah sempat disinggung juga sama Mas Sadik tentang SDGs, Sustainable Development Goals gitu. Kalau Octopus sendiri itu kita secara langsung dan tidak langsung itu yang pertama di poin 13 di climate actions, tentunya berkontribusi terhadap saving the environment. Jadi kita udah melakukan, as per today we collect 8.9 million PCS of plastics, kemudian juga tentunya job creation. Tentunya di 2020 kemarin ya sempat ada pandemi gitu, jadi kita menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin gitu untuk kita jadikan baik itu sebagai staff ataupun sebagai mitra di lapangan. Kemudian tentunya kita memberdayakan micro businesses gitu, karena sebenarnya kita melakukan misalnya di Indonesia ini udah banyak misalnya model bank sampah atau konvensional bank sampah, mungkin di sini biasanya disebutnya rongsoan atau pengepul. Nah, itu sebenarnya mereka kita dengan kehadiran Octopus kita berusaha untuk escalate atau leverage bisnisnya mereka gitu dengan memprovide mereka ke akses ke financial institution gitu. Jadi sebelumnya mungkin mereka karena masih secara legal mereka masih usaha rumahan dan belum memiliki akses ke financial institution. Nah, dengan mereka bermitra ke Octopus, mereka bisa mendapatkan akses pinjaman ke financial institution tadi gitu. Kemudian juga di point gender equality, karena nggak bisa dipungkirin juga di Octopus itu kita banyak banget memberdayakan wanita, dan our collections process itu memang kita memiliki lebih dari 43% of women taking a part as our pelestari dan juga sebagai collections point gitu. Dan juga di poin ke-8 decent work and economic growth, karena kita juga berusaha untuk increase livelihood of local waste collectors. Dan terakhir di beberapa 2 bulan yang lalu itu ada salah satu pelestari kita yang mendapatkan penghasilan sebesar 25 juta gitu dalam 1 bulan gitu, dan ini adalah the highest rate yang pelestari kita bisa dapat. Jadi karena kita menginsentify gitu, jadi ada insentif jarak juga dan juga insentif total waste collected. Jadi seberapa sering mereka menjemput sampah ke rumah-rumah atau ke customers, itu semakin banyak points yang mereka bisa redeem dalam bentuk cash gitu. Jadi bayangin yang mungkin sebelumnya cuma bisa dapat
penghasilan UMR, dan setelah bergabung sebagai mitra dan mereka menggeluti itu dengan baik, mereka bisa berpenghasilan sebesar 25 juta gitu. Dan last but not least, tentunya kita juga berusaha untuk mereduce carbon footprint at a significant level gitu. Karena yang aku tadi bilang di app kita itu udah bisa kita udah bisa mengconvert gitu dari amount per kilogram ke berapa carbon footprint yang bisa kita saving so far. Next. Nah, mungkin nanti akan lebih diperpanjang ke sesi tanya jawab ya Mas Bram. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Musawir atas pemaparan yang sangat menggugah inspirasi ya tentang bagaimana kita bisa anak truk. Seingat saya soalnya Octopus ini digadang foundernya itu juga masih jiwa muda banget, sangat tech savvy, terus juga ternyata menemukan masalahnya itu datang dari masalah sosial yang kita hadapi tiap hari gitu. Tiap hari kita ngelihat bagaimana para pelestari berjibaku dengan kondisi ekonominya, terus ternyata kontribusi yang dihadirkan oleh Octopus justru malah menghadirkan impact yang bahkan bisa sampai di level ekonomi 25 juta sebulan itu wow, massive sekali ya. Kalau apakah ini tandanya saya harus berganti karir? Baik, kita akan memasuki, terima kasih Mas Musawir atas pemaparannya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya mengundang Bapak Ibu hadirin partisipan sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung raise hand, atau kalau malu-malu boleh disampaikan melalui fitur chat. Sambil dimonitor nih Bapak Ibu mungkin menunggu masih berpikir menyampaikan pertanyaannya gimana ya, boleh? Oh boleh, ada satu dari Pak Wandi yang sudah raise hand. Ya, selamat. Oh tepuk tangan. Oh ikonnya mirip ternyata. Baik, sambil menunggu mungkin saya mencoba menginspirasi sedikit para Bapak Ibu partisipan melalui pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi saya mau sedikit bertanya kepada Mas Musawir dan juga Mas Hadik tentang bagaimana sih di implementasinya gitu, pelaksanaan konsep-konsep green marketing ini dapat membantu perusahaan meningkatkan citra mereka, citra perusahaannya pada konsumen yang untuk semakin peduli terhadap penjagaan lingkungan gitu, dan bagaimana respon yang terjadi si pesan-pesan yang dikomunikasikan ini ditangkap oleh market. Mungkin boleh silakan mau Mas Hadik atau Mas Musawir dulu yang bisa menjawab atau memberikan tanggapannya, boleh. Oke, saya coba share dari Transjakarta ya. Kita berusaha mendorong orang untuk sadar akan lingkungan dan keberlanjutan sih memang baru saja. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan apa yang sudah kita lakukan itu dirasakan kebermanfaatan oleh warga. Bersih Berdaya Bestari itu merupakan satu inisiatif sustainability di mana kita mengelompokkan hal-hal yang sudah kita lakukan dan kita mencoba diperkuat lagi. Dan untuk mengkampanyekan orang menggunakan public transportasi itu memang bukan sesuatu pekerjaan yang gampang ya. Bahkan tidak jarang hal-hal yang kami lakukan untuk menggugah mereka. Seperti contohnya dengan memasang petunjuk-petunjuk dari pusat-pusat perbelanjaan menuju halte-halte Transjakarta. Ataupun ketika ada beberapa rute yang saat di sampai dengan tahun 2014 Transjakarta itu hanya beroperasi di 12 koridor. Koridor 13 Blok Blok M Tendean itu baru beroperasi di tahun 2017. Nah, tahun 2016 itu mulai itu merambah ke di luar koridor. Dan itu bahkan kita sampai mencetak flyer, ngetok pintu rumah pemukiman-pemukiman untuk ngasih tahu bahwasanya di dekat sini ada loh, ada transportasi, ada moda yang lainnya bisa digunakan untuk Anda bermobilisasi. Tapi memang kalau misalnya ada aktivis ngomong, ya berarti Bapak menyiapkan,
membuat kertas dong, menghasilkan sampah yang apakah nanti bisa dikumpulkan nih sama pelestarinya oktopus atau memang jadi buang sembarangan. Tapi anyway yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita menggugah pelanggan itu untuk beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan transportasi publik. Dan tidak hanya di situ saja, tentu saja infrastruktur yang ada di haltenya diperbagus. Bagaimana orang mau nyaman menggunakan public transportasi kalau let's say busnya sudah bagus tapi haltenya masih seperti itu. Makanya kita coba melakukan merevitalisasi halte-halte, membuat halte-halte menjadi tempat persinggahan, tempat mereka nongkrong, tempat mereka kumpul. Dan juga jalur-jalurnya nih yang paling penting. Transjakarta, orang akan naik Transjakarta kalau dia bisa merasakan aman dan nyaman, dan apa yang kita sampaikan mereka bisa bebas dari macet. Dan itu juga kita lakukan untuk menghindarin kendaraan-kendaraan pribadi masuk menggunakan jalur Transjakarta. Jadi yang diambil adalah naik Transjakarta, bukan gunakan jalur Transjakartanya. Eh, ya, dengan saat ini memang banyak sekali kita lakukan juga terkait sosialisasi menggunakan sosial media ya. Kira-kira itu dari Transjakarta, Mas Bram. Baik, terima kasih Mas Adik. Silahkan dari Mas Musawir kalau ada tanggapannya juga. Oke, terima kasih Mas Bram. Jadi sebenarnya mungkin ada hubungannya juga ya sama apa yang dikatakan oleh Mas Adam gitu. Jadi untuk green marketing term sekarang itu dan implementasinya gitu ya. Jadi itu cukup affected brand image gitu. Dan tentunya at the same time kita brands itu atau corporate atau company or whatever itu bisa membantu help nature at the same time gitu, of course gitu. Dan tentu bisa membantu untuk company itu get the new customers gitu. Jadi mungkin sebagai salah satu contoh gitu, kalau sekarang kita melihat kita melihat misalnya di beberapa platform belanja online gitu, itu biasanya untuk tipikal barang yang sama atau misalnya untuk misalnya pembelian skincare atau pembelian misalnya rumah tangga gitu, biasanya aku lihat di komen-komennya, comment section-nya itu atau reviews-nya kebanyakan customers atau pelanggan mengomentari tentang packaging-nya yang terlalu tebal lah gitu, atau misalnya mereka yang menyarankan untuk untuk meminimkan bubble wrap-nya gitu untuk barang-barang yang nggak terlalu butuh gitu, atau misalnya kayak mereka yang mengencourage brands itu untuk menggunakan environmental atau user friendly packaging gitu yang mudah didaur ulang gitu. Jadi sebenarnya ini udah cukup mengindikasikan bahwa memang customers itu udah mulai aware gitu terhadap terhadap brands atau company yang memang moving into this direction gitu. Dan juga berdasarkan recent studies juga gitu, jadi 77% orang itu around the world itu memang udah think about a company's sustainability and care for the environment gitu, where we're deciding which brands to buy gitu. Jadi kayak when it comes to ada dua brand gitu, misalnya brands H&M or Uniqlo gitu, and which one to buy, itu customers itu biasanya cenderung memilih brands mana ya yang lebih ramah lingkungan gitu. Misalnya kayak both brands adalah fast fashion gitu, tapi mereka ada inisiatif apa aja di green marketing gitu. Misalnya Uniqlo udah mulai providing misalnya recycling box gitu, di mana kita bisa membawa baju-baju bekas kita untuk didaur ulang gitu, atau segala macamnya. Itu akan menjadi pertimbangan dasar gitu bagi customers atau bagi pembeli were deciding which brands to buy gitu. Jadi memang aku rasa dalam hal implementasi green marketing dan sustainable development practices ini cukup effective gitu dalam membantu brands untuk menemukan yang pertama adalah new customers, dan yang kedua adalah retention gitu. Jadi kayak membuat pelanggan lamanya untuk stay ke brands itu, karena memang brandsnya udah becoming more aware terhadap yang namanya sustainable development practices dan juga green marketing. Seperti itu Mas Bram. Baik, terima kasih Mas Musawir atas tanggapannya. Saya kembali mengundang Bapak Ibu partisipan yang ada di chat, yang ada di ruangan Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, sekarang Pak Wandi, ikonnya sudah rese nih, udah bukan tepuk tangan. Silahkan saya
memberikan kesempatan kepada Pak Wandi untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon untuk membuka mic dan videonya. Oke, sip. Sudah terlihat ya Pak Wandi? Oke, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Gonji dari Sulawesi Selatan. Terkait dengan pembahasan kita hari ini, green marketing. Kan dalam praktiknya terhadap green marketing memiliki tantangan bagaimana dan memastikan perusahaan dan konsumen itu memiliki komitmen terhadap ramah lingkungan dan bukan hanya karena labelnya hijau sebagai alat pemasar. Pertanyaannya bagaimana cara agar pelaksanaan CSR atau corporate social responsibility terhadap image brand image dan tidak ketika tidak sejalan dengan perilaku masyarakat yang akan buta dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wandi. Ternyata pas sudah on cam masih jiwa muda juga. Silahkan, boleh mau yang respon duluan Mas Sadik atau Mas Musawir? Oke, saya respon dulu ya. Boleh, silakan Mas Sadik. Eh CSR ya. Saya coba ambil beberapa contoh di tempat saya sebelumnya juga ya. Eh Cenderung CSR yang sebelum-sebelum itu bersifat seperti filantropi. Jadi hit and run. Kasih bantuan, foto-foto, sembako, foto-foto, udah. Dan kalau dalam konsep people profit planet, menurut saya itu sudah tahun 80-an ya. Dan bagaimana semuanya kemudian mereka berkembang menjadi CSC, Corporate Social Values. Yang menarik di tempat pekerjaan saya yang pertama ya, tempat pekerjaan saya pertama itu di Sinarmas. Itu salah satu pimpinan perusahaan Sinarmas itu dia menganjurkan begini. Kalau kita mau menjadi berkat buat semua orang, kita itu jangan menjadi satu lilin besar yang hanya ada di satu titik. Jadilah lilin-lilin kecil walaupun redup tapi ada di banyak tempat. Jadi jangan satu besar tapi redup dan banyak tempat. Dan apa yang dilakukan adalah dengan melibatkan karyawannya untuk menyalurkan bantuan tersebut. Dan bantuan itu dicari bantuan-bantuan yang produktif ya. Misalnya pendidikan. Kemudian untuk mengembangkan usaha kecil menengahnya atau memberikan pelatihan. Dan yang dilakukan adalah si karyawan-karyawan ini sebagai mentor atau sebagai supervisor. Contohnya pendidikan saat itu ketika itu saya diminta nih kita punya beasiswa, kemana pergi beasiswanya, saya saat itu pergi ke salah satu daerah di penjaringan Jakarta Utara. Di situ banyak anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Saya datangin, saya tanya, saya lihat kehidupannya bagaimana, kemudian bagaimana sehariannya mereka, uang sekolah seperti apa, kemudian saya bawa ke board saat itu ya CSR Forum, saya pertahankan bahwasanya ini layak, dan kemudian saya monitor. Nah, dengan adanya keterlibatan karyawan terkait ini adalah pekerjaan berkesinambungan itu bukan menjadi satu departemen saja, bukan menjadi itu ada di annual book yang ada di akhir tahun, tapi melibatkan insan-insan yang ada di perusahaan itu. Dan harapannya oknum-oknum tadi yang dia CSR-nya ngomongnya begini-begini, tapi perilakunya beda. Nah, harapannya itu bisa tergerus ataupun kalaupun ada oknum itu bisa bisa ter downgrade lah dengan adanya perilaku-perilaku yang tadi. Dan kalau kesini yang tadi juga yang apa yang disampaikan teman kita dari Octopus, memberdayakan warga, memberdayakan ekonomi lokal itu juga berprinsip menjunjung prinsip ESG. Jadi kalau saya lihat CSR sekarang itu konsepnya udah kita punya CSR apa tapi nggak, kita ngelihat frameworknya adalah ESG atau SDGs nih. Nah, kita mau bantu di mana nih? Nah, apa yang kita lakukan? Dan kemudian bagaimana supaya bisa ditarik itu menjadi perilaku, behavior, libatkanlah orang-orang yang ada di organisasi Anda. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Sadik. Selanjutnya Mas Musawir, persilakan kalau mau ada tanggapan.
Oke, terima kasih Mas Bram kesempatannya. Kalau dari aku, most likely same ya gitu. Jadi sekarang ada yang namanya CSP gitu, creating share value daripada CSR gitu, dan itu consider kayak more impactful gitu. Karena kalau CSP ini itu lebih mengintegrasikan antara societal and environmental concern dengan core business strategy gitu. Sementara kalau misalnya CSR itu lebih separately gitu. Jadi kayak dipandang separate dari inisiatif dan juga nggak inherently linked gitu tuh company gitu. Jadi misalnya nih company-nya ngasih CSR gitu. Misalnya ngasih CSR tapi kayak udah nggak diperhatiin gitu. Mungkin ada monitoring dan evaluation gitu, tapi cuman as is aja gitu, as it aja. Jadi kayak nggak terlalu gimana-gimana gitu. That's why CSP ini comes up with new concept and ideas gitu, dan saya rasa konsep ini lebih baru gitu tentunya. Dan memang sih sebenarnya misalnya mungkin in a case ada satu perusahaan semen gitu yang tentunya memproduksi emisi karbon gitu kan. Kemudian perusahaan semen ini let's say memberikan CSR gitu kepada organisasi lokal yang bisa ngehandle CSR-nya gitu, dan itu dilakukan misalnya uh, perusahaan misalnya ini perusahaan yang mengolah CSR ini let's say pyrolysis gitu untuk mengolah misalnya kertas reject gitu dari pabrik semen ini gitu, dan itu sebenarnya nggak ada kontrol gitu, nggak ada kontrol terhadap pelaksanaan CSR ini gitu. Kalaupun ada, yang saya bilang ya as it aja gitu, dan disinilah pentingnya yang namanya keterlibatan publik gitu atau public engagement, dan juga keterlibatan misalnya stakeholder gitu di dalamnya, sehingga memang ini bisa dilihat sebagai sebuah program yang cukup transparan gitu. Jadi memang ini sudah menjadi menjadi lagu lama lah gitu di kalangan CSR eksekutor, bahwa memang sebenarnya perlu ada pembaharuan gitu, baik dalam hal planningnya, kemudian eksekusinya, sampai kepada monitoring dan evaluasinya. Mungkin seperti itu Mas Bram dari saya. Baik, terima kasih Mas Musawir. Sudah cukup terjawab rasanya tadi ya yang ditanyakan Mas Wandi dari kedua narasumber. Saya izin melanjutkan pertanyaan kedua berikutnya, datang dari chat dari Bu Eva Pasapurpadita, menanyakan bahwa jika boleh di-share kepada kedua narasumber, ada nggak ya tantangan khusus yang dihadapi secara etika dalam menjalankan green marketing ini? Boleh silakan disampaikan responnya, boleh mau Mas Sadik atau Mas Musawir dulu? Oke, eh, kalau di Transjakarta ya, eh, tadi satu, eh, ketika Anda menggunakan public transportasi, Anda sudah menerapkan prinsip keberlanjutan. Atau dengan kata lain, orang yang bekerja seperti Mas Musawir itu adalah pelaku-pelaku green job. Kalau Mas Musawir itu jelas tuh, mereka adalah pelaku green job. Sementara public transportasi itu belum belum ada satu statement yang menyatakan ini adalah pekerjaan green job, belum ada. Setahu saya belum ada. Nah, Betul. ketika eh, ketika mereka sudah bekerja, kemudian mereka memberikan layanan, ya mereka akan bertindak ya. Ketika saya diberikan KPI, ya ini yang saya kerjakan. Tapi apakah mereka dalam kesehariannya act untuk yang ramah lingkungan? Misalnya contoh paling gampang aja. Ini saya ngomong ke perilaku di dalam ya, perilaku di dalam ya. eh Gunakanlah tumbler kalau mau minum ya, atau bawalah bekal, atau gunakanlah kertas bolak-balik ketika butuh sesuatu yang mesti di print. Nah, terkadang ketika orang diberikan fasilitas yang itu belum ada stick and carrot-nya, dia dengan serta-merta ya udah nggak ada salahnya kok saya minum pakai botol kemasan. Oh, dengan botol kemasan ini nanti ada pemulung kok yang bisa ngambil, dia buang sembarangan. Kemudian dia menggunakan kertas. Nggak ada salahnya kok kertas, banyak kok kertas berim-berim. Kalau saya pakai, kemudian salah, saya bisa pakai lagi yang lain. Nah, kesadaran terkait pentingnya
zero waste khususnya di instansi seperti saya itu memang challenging ya, sangat-sangat challenging. Karena mereka begitu bekerja, ya sudah saya direkrut untuk mengerjakan A, B. Tidak ada kewajiban saya untuk melakukan hal-hal yang berkelanjutan. Tidak ada kewajiban saya untuk menggunakan barang yang ramah lingkungan. Tidak ada kewajiban saya untuk mengurangi emisi dan segala macam. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita bikin kebijakan. Kita akan kebijakan tentu saja tidak serta-merta begitu kebijakan dikeluarkan, apakah semua akan beralih seperti membalikan telapak tangan? Enggak. Perlu ada awareness, kemudian ada komitmen dari top leadernya bahwasanya keberlanjutan itu penting sehingga itu akan berdampak terhadap servis yang kita berikan. Terhadap servis yang kita berikan. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahan bakar yang lebih efektif dan efisien. Jadi tidak serta-merta angkut pelanggan, oh sudah, tapi bagaimana caranya ketika pengemudi itu mengendarai bus, itu dia berperilaku eco-driving. Nah, itu kan datangnya dari dalam diri ya. Nggak bisa kita, oh harus begini, harus begini. Tapi ketika itu datang dari dalam diri dan mereka sadar sebenar-benarnya sadar, itu akan berdampak pada perilaku mereka. Kira-kira begitu, Mas Bram. Baik, terima kasih Mas Adik. Dari Mas Musawir, silahkan tanggapannya. Oke, mungkin dari aku menambahkan Mas Adik, Mas Bram. Jadi mungkin kalau berbicara tantangan terhadap implementasi atau penerapan green marketing tentunya banyak sekali ya gitu. Salah satunya mungkin in the case of Octopus Indonesia gitu. Kalau dari kita biasanya dan mungkin most of the company ini juga berlaku gitu ketika mereka ingin menerapkan konsep green marketing atau green initiatives itu tentunya akan biasanya meningkatkan cost production juga gitu. Jadi biasanya orang akan membandingkan antara uh, traditional business, traditional conventional marketing dengan versus green marketing gitu, di mana green marketing tentunya akan memerlukan biaya-biaya tambahan dan di sini tentunya biaya produksi akan bertambah gitu. Kemudian mungkin yang kedua ketidakpastian regulasi gitu atau biasanya regulasi yang cukup complicated lah gitu ya. Jadi dengan adanya regulasi yang tidak pasti ini biasanya kita dari sisi company itu kesulitan gitu untuk menentukan target jangka panjang itu yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan green marketing ini. Kemudian kalau di Octopus juga tentunya jumlah pasok atau jumlah pemasok gitu. Karena kita collecting yang namanya recyclables atau waste gitu. Jadi ketika kita misalnya melakukan penjemputan kepada klien atau bisnis atau UMKM, nah itu biasanya ketika misalnya rantai pasoknya kecil atau minimum kuantitinya kecil itu emisi atau karbon yang kita keluarkan biasanya lebih banyak gitu. Jadi ada kesulitan dalam pengukuran dampak gitu. Jadi jangan sampai mobil fleet atau bak terbuka yang kita gunakan itu dari sisi energi, dari sisi yang dihasilkan dari fossil fuel itu lebih banyak yang dikeluarkan daripada waste yang dikolek gitu. Jadi memang ada perlu kesadaran secara kolektif juga gitu dari masyarakat tentang pentingnya memilih produk-produk yang ramah lingkungan gitu sehingga bisnis-bisnis yang udah menerapkan green marketing inisiatif ini bisa menekan cost production uh, lebih bagus lagi gitu. Seperti itu Mas Bram. Baik, terima kasih kepada Mas Musawir dan juga Mas Hadik. Kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi dan sudah ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Gianti. Saya akan membacakan. Izin menanyakan terkait green marketing dalam bisnis ini. Boleh dijelaskan bagaimana agar green marketing di dalam bisnis menjadi bisnis yang sustain atau berkelanjutan, terutama untuk hal-hal yang belum mendapat support dari pemerintah secara 100%. Contohnya nih kayak kendaraan listrik digalakkan tapi belum ada akses terhadap charging station gratis di banyak tempat dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Bu Gianti. Silahkan kepada Mas Sadik atau Mas Musawir yang memberikan tanggapan. Oke. Agar green marketing dalam bisnis menjadi bisnis yang sustain dan berkelanjutan.
Saya ngambil contoh umum dulu deh. Sebelum di Transjakarta saya di Coca-Cola. Di Coca-Cola itu kita punya komitmen 100% botol kembali. Dengan 100% botol kembali mengurangi sampah yang ada di sungai ataupun di lautan. Dan kemudian inisiatif-inisiatif yang dilakukan dengan cara misalnya kemasannya. Kalau melihat iklan dulu kan iklan Aqua Strek sama Nicholas Saputra ya di apa diremes itu sebenarnya salah satu inisiatif untuk mengurangi kadar PET atau plastik yang digunakan. Dengan dia diremas dengan mili yang sama, eh, plastik yang digunakan tidak terlalu banyak. Nah, ketika itu dilakukan dan tadi yang seperti disampaikan Mas Musawir, kalau mereka concern nih, saya memilih produk mana nih, produk yang green, produk mana yang ramah lingkungan. Dan data menyatakan bahwasanya Gen Z itu banyak yang concern terkait keberlanjutan. Dan itu yang itu menjadi akses masuk dari produsen-produsen ini untuk mengeksplorasi sebesar-besarnya produk-produk apa aja di rantai suplainya dia untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi. Kalau contohnya tadi Transjakarta dari first mile menuju last mile. Nah, terkait kendaraan listrik, ini kan lebih ke personal ya. Terkait kendaraan listrik lebih ke personal. Menurut saya lebih ke personal. eh Kita didorong untuk menggunakan kendaraan listrik, tetapi charging station belum banyak. Yang saya tahu itu kendaraan listrik yang disiapkan di Indonesia, yang ada di Indonesia itu disiapkan untuk overnight charging. Jadi bukan untuk digunakan serta-merta nanti di tengah jalan itu di swap, karena itu jarang terjadi di Eropa. Swap itu dihindarin di Eropa karena tipikal baterai, bagaimana cara penggunaan segala macam. Dan contohnya Transjakarta ketika kita menggunakan bus listrik itu biaya KWH per meternya itu lebih rendah daripada eh, yang eh, yang biasa ya, yang reguler ya, itu lebih rendah. Sehingga itu juga mendorong mendorong kita untuk menggunakan bus listrik. Dan biaya perawatan juga menjadi lebih rendah karena tidak ada pergantian oli, tidak ada pergantian gitu karena semuanya menggunakan elektrik. Jadi terkait saya belum bisa jawab ya terkait charging station gratis karena memang kemarin dari PLN sendiri yang disampaikan adalah begini. Kalau misalnya Anda menggunakan kendaraan listrik, itu sebenarnya Anda bisa charging di rumah. Seperti Anda minum, itu di rumah tuh Anda bisa minum. Tapi ketika Anda keluar dan Anda butuh minum, Anda akan beli minum yang sebelumnya Anda gratis, sekarang Anda beli. Nah, kalau untuk gratis saya belum tahu nih. Semoga ada kebijakan pemerintah lah. Amin, semoga dapat support ya Pak. Baik, selanjutnya boleh silakan tanggapan dari Mas Musawir. Oke, terima kasih Mas Bram dan juga Kak Gianti ya yang bertanya. Jadi kalau dari saya sih mungkin menambahkan dari apa yang udah dikatakan oleh Mas Adik gitu. Jadi tentunya bagaimana agar konsep green business ini bisa sustain atau bisa berlanjut itu tentunya challenge-nya banyak banget ya gitu. Tapi tentunya yang dikatakan Mas Adik juga sebelumnya bahwa memang uh, misalnya Gen Z sekarang udah mulai aware gitu. Tapi jadi dari sisi market sebenarnya udah ada gitu. Jadi kayak mungkin lebih bisa bagaimana green business ini bisa lebih ke arah diversifikasi produk gitu, atau misalnya lebih memperkuat kemitraan gitu. Karena sebenarnya dari sisi pasar itu udah ada gitu. Uh, kita belum berbicara tentang masalah disruptif juga gitu. Jadi kayak bisa merebut, bisa mengambil pasar yang belum ada juga dan juga tentunya pasar yang udah ada gitu. Jadi sebenarnya dari contoh-contoh kecil misalnya di berbagai comment section platform belanja online juga yang mengencourage brands untuk menggunakan packaging daur ulang gitu itu yang tadi saya bilang everybody is moving into this direction gitu ketika mereka udah merasakan ya misalnya di Jakarta ini gitu itu perubahan temperatur udah mulai kerasa gitu udah cuaca udah nggak kalau dulu mungkin kita masih bisa memprediksi ya gitu kalau musim hujan datangnya bulan berapa kemudian musim kemarau range-nya antara bulan berapa gitu kalau sekarang kan
kita hidup dalam serba ketidakpastian cuaca gitu. Jadi kayak the climate change is real and it's affecting our well-being gitu as a human being. Jadi ketika orang-orang dan terutama Z generation dan millennials ini udah mulai aware terhadap ini, dan ini populasinya cukup banyak gitu, dan tentunya juga akan berdampak terhadap daya beli dan minat beli yang udah mulai mengarah ke misalnya green product gitu. Jadi kayak everybody considering this choice gitu, misalnya which brands to buy ketika mereka mau melakukan pembelian terhadap satu produk atau services yang lebih hijau gitu. Jadi mungkin kalau dari saya, saran saya mungkin lebih ke penguatan kemitraan dan juga diversifikasi produk gitu. Jadi selalu following customer trend yang tentunya linked dengan sustainable development practices ini. Baik, Gitu, Mas terima Bram. kasih. Baik, terima kasih Mas Musawir dan Mas Hadik atas responnya. Kita sudahi segmen tanya jawab ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang sangat amazing dan inspiratif dalam menyampaikan materi, terus juga menyambut diskusi dari Bapak Ibu partisipan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan sekalian yang sudah mengikuti jalannya acara ini mulai dari awal sampai titik ini. Saya mohon izin kepada Mas Hadik Helmi mungkin bisa menyampaikan closing statement terlebih dahulu, kemudian lanjut nanti oleh Mas Musawir. Oke, saya boleh share screen ya? Boleh, silakan Mas. Nah, jadi ketika kita ngomong public transportasi, semua orang ingin transportasi itu lebih besar, lebih baik. Tapi orang yang ngomong itu juga yang orang menjadi yang terakhir kali berada di kendaraan pribadinya. Maksudnya, kalau kita sudah berprinsip kita mau melakukan sesuatu yang berkelanjutan dan kita pilihlah aktivitas kita memilih produk yang berkelanjutan, kita merecycle produk-produk kita lakukan circular economy, dan kita bermobilisasi menggunakan moda yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadik. Kemudian boleh dilanjutkan Mas Musawir atas Dari closing aku statement. mungkin closing statement-nya mungkin dari apa yang dari paparan kedua pembicara pada hari ini, dari Mas Hadik juga, dari Mas Bram juga gitu, moderator, mungkin dari discuss kita, dari talks kita pada sore hari ini itu dari sini kita bisa melihat bahwa memang melakukan praktik-praktik bisnis hijau, baik itu as a producer ataupun sebagai konsumen itu tidak mudah gitu, selalu ada tantangan gitu. Tapi satu yang saya yakini dan pasti teman-teman yang lain yang udah ikut di forum ini juga yakini gitu, karena udah bersedia menyempatkan waktunya, bahwa sustainable development practices dan juga green business ethics ini sangat penting gitu dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berkontribusi bagi masyarakat, tetapi tentunya bagi keberlanjutan anak cucu kita kelak gitu. Jadi yakinlah sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, baik itu dalam hal misalnya memilih produk gitu, itu apabila kita lakukan secara kolektif, itu akan bisa berdampak besar terhadap bumi kita yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Musawir, dan juga kembali saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat amazing, inspiratif, terus juga mau mengemukakan ide-idenya tentang sustainability di Indonesia. Semoga apa yang dikerjakan oleh Mas Sadik, Mas Musawir itu juga at the end of the day berdampak pada keberlanjutan dari keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini sebagai spesies. Terima kasih Mas Sadik, Mas Musawir. Saya karena setelah ini kita akan menutup acara hari ini, saya izin mengucapkan terima kasih, dan semoga ada kesempatan lain lagi kita bisa berjumpa dan berdiskusi di forum yang lain lagi bersama PPM Manajemen. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Mas Bram, Mas Musawir, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masih perhatiannya di sampai titik ini. Banyak banget hal yang menarik yang kita dapatkan, inspirasi, insight, dan juga pengetahuan baru dari narasumber kita yang sangat amazing, dua narasumber kita yang sangat amazing.
Dan jika saya bisa menarik kesimpulan dari dua materi yang disampaikan adalah bahwa dengan menerapkan praktek-praktek green marketing dan juga mengejar sustainability, ini udah bukan masalah akankah bisnis kita melaksanakan ini, tapi masalahnya adalah kapan bisnis kita menjalankan praktik-praktik green dan juga fokus kepada sustainability development goals. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, lebih baik jadi lilin kecil tapi banyak ketimbang hanya ada satu pihak yang berperan sebagai lilin besar dan memberi pencahayaan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita menjadi lilin-lilin kecil yang berjuang demi sustainability planet, people, dan juga tetap concernnya mendatangkan profit bagi perusahaan. Semoga Pempinman atau Pojok Pintar Manajemen 19 ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga memantik semangat untuk pantang berhenti berkarya dan terus menjalani hal-hal baik yang Bapak Ibu lakukan. Dan selanjutnya saya izin menyampaikan supaya demi keberlangsungan kualitas sebagai bentuk evaluasi, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form feedback yang sudah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu dapat scan atau memindai QR code yang ditampilkan pada layar atau klik link feedback yang dikirimkan melalui chat Zoom. Nah, sudah ditampilkan. Feedback ini akan kami cermati, kami gunakan juga untuk meningkatkan kualitas acara ini supaya Pojok Pintar Manajemen 20, 21 dan seterusnya akan menjadi acara yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan dari film feedback ini juga kami akan mengirimkan materi dari kedua narasumber ke email yang Bapak Ibu tuliskan saat mengisi form feedback. Kemudian Bapak Ibu izin saya juga mau menyampaikan informasi mengenai acara PPM Manajemen berikutnya yaitu CLBK, bukan Cinta Lama Bersemi Kembali ya Bapak Ibu, tapi cerita langsung bareng komunitas yang saat ini akan mengusung tema Agile Learning, strategi menghadapi perubahan yang cepat. Ada narasumber kita yang sangat amazing, Bu Ratnasari F. Susanto, dan ini acaranya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 November jam 5 sampai jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu dapat melakukan registrasi melalui scan QR code yang tertera pada layar atau melalui link bit.ly regis CLBK 9 semuanya huruf kapital. Dan komunitasnya ini diselenggarakan tentu bersama komunitas yang ada di PPM Community. Silakan join juga Bapak Ibu kalau mau jadi member PPM Community bisa melakukannya melalui link yang tertera pada layar atau yang ada pada chat room. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk stay tune di sosial medianya PPM Manajemen, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn. Gak kerasa Bapak Ibu kita sudah menjalani acara kita hari ini selama 2 kali 60 menit alias 2 jam. Kami dari PPM Manajemen mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dari berbagai pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara kita hari ini. Terutama juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu partisipan sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya pribadi memohon maaf jika selama penyelenggaraan ini ada salah kata dalam memandu acara hari ini. Saya Bram Manuel pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat buat kita semua, terima kasih.